dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmatnya silaturahmi, nikmatnya thalabul ilmi. Mudah-mudahan waktu yang penuh berkah sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa di waktu ini ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah ya. Al barokah, ziyadatul khair, subutul khair. Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan senantiasa bertambah ya, berlimpah kebaikan kepada kita, baik kebaikan untuk urusan dunia kita, kebaikan untuk akhirat kita. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa di pagi hari ini ya dengan doa yang senantiasa Rasulullah baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nah, mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengawali ya, dengan menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan sambil melakukan berbagai aktivitas, sambil mendengarkan kajian. Nah, mudah-mudahan ini semua adalah ikhtiar kita ya, ikhtiar kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ya. Salah satu amalan unggulan kita, ahabul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai adalah adwa muha wa in qalla, dirutinkan walaupun sedikit. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah ya, merutinkan mengikuti kajian nih walaupun hanya sebentar, walaupun hal-hal sederhana yang kita bahas, mudah-mudahan memberikan athar, memberikan dampak positif ya untuk kelembutan hati kita, untuk dimudahkan melakukan berbagai amal soleh. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana itu ya, variasi kita ada tafsirnya, ada tauhid, ada sejarah, juga ada parentingnya. Nah, walaupun tentang parenting ini ya sering disampaikan, diantaranya di sini ada salah satu buku Tarbiyatut Tifli ya, bagaimana mendidik anak. Diantaranya ada 12 prinsip dalam mendidik anak. Nah, di sini judul aslinya adalah Tarbiyatut Tifli, kemudian diterjemahkan ya oleh Ustadz. Nah, sehingga mudah-mudahan kita mempelajarinya dari prinsip-prinsip ini. Yang pertama, prinsip dalam mendidik anak itu, yang pertama adalah prinsip pertama, harus diyakini bahwa tanggung jawab di pundak orang tua. Nah, bahwa ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ala, ingatlah, kullukum, setiap diri kalian, ra'in, adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dipinta pertanggungjawabannya. Nah, bahwa setiap kita adalah pemimpin dan akan dipinta pertanggungjawaban. Bahkan Allah dalam surah At-Tahrim menyampaikan ya tentang tanggung jawab anak ya, ada di pundak kita ya. Kewajiban kita adalah peran orang tua sebagai penanggung jawab atas bagaimana anak dalam berbagai halnya. Dalam surah At-Tahrim, nah ini adalah dalil fardu ain, setiap orang tua itu wajib ya dalam melakukan pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari siksa api neraka, waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan batu, alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa di sini intinya jaga diri kalian, kemudian keluarga, jaga diri dan keluarga. Nah, sehingga disimpulkan oleh para ulama bahwa kewajiban orang tua itu menjaga dirinya sendiri, kemudian keluarganya, keluarga dalam ini kalau suami ya istri dan anaknya. Kalau istri tentu saja menjaga anak-anaknya dari siksa api neraka. Nah, ini adalah dalil
fardu ain, orang tua harus mendidik anaknya. Kemudian dikuatkan juga dalam hadis lainnya ya, bahwasanya ada Ubaidullah bin Ziyad ketika menjenguk Maqil bin Yasar ketika ia mengidap penyakit yang menjadi penyebab meninggalnya, maka Maqil berkata bahwa aku ceritakan kepadamu hadis dari Rasulullah bahwa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba Allah diberikan amanah kepemimpinan tetapi ia tidak memimpin dengan baik, maka ia tidak akan mencium bau surga. Nah, jadi ketika anak itu adalah amanah, kemudian kita tidak memimpin dengan baik, nauzubillah ya, nih, maka tidak akan bisa mencium baunya surga. Jangankan ke surga, mencium baunya saja nggak bisa gitu ya. Bahwa Allah yang maha bijaksana sudah menetapkan bahwa intinya pendidikan anak itu adalah tanggung jawab pertama bagi kedua orang tua, bahwa pentingnya orang tua menyiapkan lingkungan yang baik ya, supaya anak itu tumbuh beriman, tumbuh tadi ya, mampu merealisasikan kesuksesannya, baik kebahagiaan di dunia maupun akhiratnya. Nah, Allah sudah menjanjikan ganjaran yang begitu besar ya bagi siapa yang mampu menjalankan amanah ini dengan baik, dan siap-siap Allah juga syadidul iqab ya, maha keras siksanya, menghukum bagi siapa saja yang mengabaikan dari amanah ini. Oleh karena itu kita sebagai orang tua tidak boleh ya mengabaikan amanah ini. Bagaimana kita dengan serius mendidik anak-anak kita sebaik-baiknya, dan nanti ya di akhirat akan dipinta pertanggungjawabannya. Nah, sehingga dari kaidah pertama ini, dari panduan pertama ini, di sini disyariatkan ya. Pokoknya kita panduan syariat dari poin pertama ini, yang pertama adalah mintalah pertolongan kepada Allah dalam menunaikan amanah ini. Jadi yang pertama adalah karena hidayah juga milik Allah ya. Kita tidak bisa memiliki anak kita itu seperti apa yang kita mau gitu ya, karena anak itu adalah hanya amanah, hanya titipan dari Allah. Nah, sehingga kita minta pertolongan kepada Allah ketika menunaikan amanah untuk mendidik anak ini ya, senantiasa meminta pertolongan Allah dalam apapun gitu ya, hal kecil ataupun hal besar gitu ya. Jangan sampai kita jadi dalam setiap detik, misalnya ketika anak bersalaman dengan kita ya, dalam hati kita mendoakan zawwadaqallahu taqwa ghafara dzanbaka wa yassara lakumul khaira hatsuma kunta. Nah, jadi ketika anak bersalaman misalnya, kemudian dalam setiap helaan nafas kita ya, Rabbi habli minas sholihin, Allahumma tahhir qalbahu wa hasin farjahu, ya Allah sucikan fikirannya, baguskan farjinya. Pokoknya kalau anak ingin cerdas misalnya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, itu terus menjadi spontan ya dari kita sebagai orang tua, minta sama Allah gitu ya, dalam hal kecil ataupun hal besar. Karena menunaikan amanah ini begitu sulit gitu ya, maka kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak mungkin mampu mendidik anak dengan baik. Kemudian jadikan niat kita ikhlas karena Allah dan bersungguh-sungguh gitu ya, dalam mendidik anak kita bersungguh-sungguh supaya mendapatkan balasan kebaikan yang Allah janjikan. Nah, jadi betul-betul diniatkan ikhlas karena Allah. Ini adalah kita menghadapi amanah dari Allah ya, harus bersungguh-sungguh dengan berbagai ikhtiar yang kita lakukan, sholatnya, tilawahnya gitu ya, kemudian pembelajarannya seperti apa, pembiasaan baiknya, diberikan tanggung jawab. Nah, kemudian senantiasa bersabar, karena pendidikan itu adalah proses yang panjang. Ketika kita mendapati anak kita misalnya dalam proses tumbuhnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, nah jangan terlalu keras misalnya, tetapi kita ya banyakin berdoa dan banyakin contoh amal solih misalnya. Walaupun misalkan pada kesempatan sekarang misalnya ketika kita melakukan amal solih misalnya qiyamul lail atau apa misalnya, anak belum bisa mengikuti, suatu saat entah kita sudah meninggal misalnya ataupun suatu saat nanti mereka itu pasti ya, akan terinternalisasi dalam hati dan pikirannya, dan suatu saat mudah-mudahan bisa mengikuti jejak kita. Kemudian yakinilah bahwa
kita adalah orang pertama yang akan ya harus membayar kesengsaraan di dunia dan akhirat dari setiap kegagalan dalam proses mendidik anak. Nah, jadi jangan berleha-leha gitu ya, karena ketika gagal dalam proses mendidik anak itu, orang tua adalah orang yang pertama harus membayar kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Dan ingatlah bahwa pendidikan orang tua itu adalah merupakan pendidikan anak itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Jadi tidak boleh ada yang mengabaikan salah satunya. Kemudian intinya perbanyak doa tadi ya, perbanyak doa, terus diulang-ulang di setiap saat ya di hadapan Allah. Pokoknya bagi yang jauh ya, kita menitipkan sama Allah. Misalnya kita punya anak yang sedang merantau, kita titipkan sama Allah dengan terus membacakan doanya ya, Allahumma inni sta'uda'tuka ya. Kita menitipkan bahwa ketika kita tidak bisa menjaga ya, tidak dalam penjagaan kita, maka penjagaan Allah itu khairun hafidha, sebaik-baik penjagaan. Kemudian senantiasa memperbaharui niat dalam setiap tahapan proses mendidik anak, karena terkadang manusia itu ya senantiasa berubah hati itu ya. Jadi perbaharui niat kita, ya Allah, ini adalah amanah dari Allah yang kita harus menjaga amanah ini sebaik-baiknya. Prinsip kedua adalah setiap anak adalah di atas fitrah. Nah, jadi setiap anak itu di atas fitrah. Nah, di sini dalam surah Ar-Rum kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu lid-din, kepada agama Allah, hanifa, yang lurus. Fitratallah, tetaplah di atas fitrah Allah, allati fataran nas 'alaiha, yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah ya. Zalikad dinul qayyim, ini adalah agama yang lurus, walakin aktsaron nas la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Bahwa di sini diingatkan dalam hadis, dikuatkan dalam hadis ya, kullukum mauludin, bahwa setiap anak itu, setiap anak maulud yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan alal fitrah, dalam keadaan fitrah, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawidanihi, apakah ia mau menjadikannya Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadikannya Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikannya Majusi. Nah ya, jadi dari kedua ayat ataupun hadis di sini ya, bahwa fitrah manusia itu adalah beriman kepada Allah gitu ya. Itu sudah fitrahnya gitu ya, sudah fitrahnya bahwa fitrah manusia itu beriman kepada Allah dan ikrar terhadap rububiyahnya ya. Dan pasti manusia itu pada aslinya gitu, pada aslinya itu adalah fitrah itu condong terhadap kebaikan. Pada fitrahnya manusia itu senang kebaikan dan nggak senang keburukan gitu. Nah, jadi ini adalah isyarat yang jelas bahwa efek pendidikan keluarga dan masyarakat itu kepada anak-anak itu luar biasa. Jadi manusia diberi sifat bawaan istiqomah ya, tentunya dengan izin Allah, ketika dibekali dengan pendidikan yang benar. Ketika anak mendapatkan pendidikan yang baik, kemudian menjadi anak yang salih, maka faktanya kesolihan anak itu membuat orang tua menjadi tenang gitu ya, semakin mudah menjalani proses mendidik anak. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah seperti itu. Dengan demikian panduan syariat dari hadis dan ayat tadi, bahwa pokoknya anak itu ibarat, kalau diibaratkan anak itu seperti tanah yang subur gitu ya. Kita bayangkan, ilustrasikan anak itu seperti tanah yang subur. Tanamlah semua nilai-nilai kebaikan kepada anak. Pasti dengan izin Allah suatu saat kita akan memanen buah hasil didikan yang berkualitas ya. Suatu saat nanti, walaupun tidak, kan pendidikan itu proses panjang ya. Maksudnya kita tidak melihat hari ini, tetapi pokoknya tanamkanlah semua nilai-nilai kebaikan. Insya Allah dengan izin Allah suatu saat kita mampu memanen ya hasil didikan kita yang berkualitas. Tapi ketika kita memang menanamnya dengan biasa-biasa saja gitu ya, tanpa upaya keras kita untuk menanamkan budaya kebaikan, ya kita juga memanennya biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau kita menanam nilai-nilai kebaikan kepada anak gitu ya,
nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai kedisiplinan gitu ya. Kemudian dengan berbagai nilai ya, yang tentu saja nilai religius yang paling utama. Nah itu, nah kita akan memanen anak kita itu, oh nanti akan seperti ini. Kemudian munculkanlah fitrah anak kita tentang penciptanya ya, dengan pertanyaan misalnya siapa yang menurunkan hujan misalnya, siapa nih yang menumbuhkan tumbuhan. Jadi anak itu harus dijaga fitrahnya, diingatkan ya siapa penciptanya, didekatkan, ditumbuhkan rasa cintanya terhadap Allah gitu. Jadi ketika misalnya kita mengajarkan sholat ya, jangan sampai kita mengajarkan sholat, mengajarkan sholat itu dengan metode fitrah ya, dengan fitrahnya itu bahwa ditumbuhkan sama anak bahwa Allah itu maha baik, Allah sudah ngasih rezeki kita, misalnya makan ini dikasih tempe, dikasih daging, ini adalah semuanya rezeki dari Allah, maka kita harus berterima kasih sama Allah. Bagaimana kita berterima kasih sama Allah itu dengan sholat, dengan ngaji yang kita lakukan, itu adalah bentuk terima kasih kita sama Allah, sehingga tertanam dalam pikiran anak bahwa rasa sayang, rasa cinta terhadap Allah gitu ya, rasa khauf, rasa takut terhadap Allah. Bukan sholat itu karena misalnya karena takut dimarahin sama ibunya atau takut dimarahin sama orang tuanya misalnya, tetapi betul-betul dorongan dari dalam dirinya gitu ya, karena dia ditumbuhkan dalam hatinya bahwa dia melakukan itu adalah untuk berterima kasih sama Allah. Kemudian petiklah pelajaran dari pertanyaan anakmu itu tentang segala hal yang ia lihat, misalnya tentang matahari, bulan, gunung. Pokoknya mereka itu disuruh untuk tafakkaru fi khalqillah, memikirkan fi khalqillah, makhluk ciptaan Allah. Jadi ketika kita tadabbur alam ya, tadabbur alam itu kemarin kita belajar tentang zikir ya, bahwa zikir itu ada 3 diantaranya. Zikir itu adalah bagaimana kita mengingat Allah, merasakan keberadaan Allah dengan tadabbur yang kita lakukan, misalnya di gunung ataupun di laut. Nah ini ya, anak diperlihatkan nih bagaimana begitu agungnya Allah gitu ya, begitu hebatnya ciptaan Allah, gunung yang luar biasa, laut yang begitu hebat. Nah ini senantiasa anak itu disuruh untuk tafakkaru fi khalqillah, memikirkan khalqillah ya, wala tafakkaru fi zatillah, jangan memikirkan zat Allah tetapi memikirkan sang pencipta ya, dengan ciptaan yang begitu hebat. Kemudian bersungguh-sungguhlah dalam memberikan lingkungan yang baik. Nah ini juga harus hati-hati ya, kita harus melihat nih, bagaimana lingkungan anak kita ya, misalnya karena tidaklah seorang anak melihat sesuatu dalam keluarganya kecuali kebaikan, harusnya seperti itu. Tidaklah ia mendengar sesuatu kecuali kata-kata yang baik dari lisan orang tuanya, bukan kata-kata yang buruk, kata-kata yang membuat mental anak jatuh gitu ya, tetapi dengan kata-kata, setiap kata itu mengandung kebaikan. Karena hati-hati, setiap yang kita ucapkan adalah bisa itu adalah doa ya, setiap ucapan yang diucapkan orang tua adalah doa. Ada hadisnya ya, mustajabat la syakka fihinna, salah sudah awat ada 3 doa ya, mustajabat pasti diijabah oleh Allah, la syakka fihinna tidak ada keraguan padanya, da'watul madlum doa orang yang terdolimi, wa da'watul musafir doa orang bepergian, wa da'watul walid ala waladaihi doa orang tua kepada anaknya gitu ya. Jangan sampai ucapan yang kita ucapkan itu menjadi doa ya untuk anak kita, tetapi adalah ucapan yang baik gitu ya. Perilaku anak juga bisa dipengaruhi dari kejadian di luar lingkungan keluarganya. Jadi lindungi anak dari pengaruh buruk ya, misalnya dari teman-teman yang buruk, karena al-musahabatu tasriqut tabi'ah ya, persahabatan itu, pertemanan itu bisa mencuri tabiat. Misalnya berteman dengan orang yang tukang gosip ya, pasti kebawa ngegosip misalnya, bahwa kita itu berteman itu seperti kalau dalam hadis ya, diibaratkan kalau berteman dengan orang yang baik itu seperti dengan kalmiski ya, seperti kita bergaul dengan tukang minyak wangi.
Kalau dengan yang buruk kita seperti bergaul dengan tukang patri. Kalau bergaul dengan tukang minyak wangi, setidaknya kita kecipratan harumnya gitu ya. Tapi sebaliknya ketika kita bergaul dengan tukang patri, maka seperti minimalnya terpercik apinya gitu. Jadi memang harus hati-hati karena agama seseorang itu mayukhalil, tergantung temannya gitu. Misalnya kita ingin tahu agama seseorang itu, lihat saja temannya, itu harus hati-hati juga ya. Kemudian ketika anakmu melihat suatu hal yang tidak baik, maka tanyakan pendapat. Jadi ketika melihat sesuatu yang baik, kita tanyakan. Kemudian orang tua menjelaskan panduan secara Islamnya, sebenarnya begini misalnya. Kemudian memaksimalkan perhatianmu dalam proses mendidik anak sejak fase kelahiran sampai balik. Jadi betul-betul ya, anak ini adalah periode pembentukan sampai balik itu. Pokoknya dari mulai lahir sampai balik itu, ini adalah periode takwim pembentukan, bahwa perilaku anak itu akan terbentuk sesuai dengan pola ucapan dan perilaku yang biasa dilakukan oleh orang tua. Ini makanya harus hati-hati sekali ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah inti pendidikan itu adalah ada dalam uswah, keteladanan, adalah dalam contoh gitu ya. Nah, di sini kita diingatkan di surah Al-Furqan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini doa terbaik yang harus kita senantiasa lantunkan ya. Orang-orang yang senantiasa berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa zurriyatina, dan keturunan kami, qurrata ayun, sebagai penyenang hati, penyejuk pandangan, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang luar biasa yang senantiasa kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali doanya ya. Kita memohon anak itu menjadi qurrata ayun. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 21 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad, sungguh, kana, telah ada, lakum, untuk kalian, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, teladan yang baik. Liman kana yarjullah, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, wal yaumal akhir, hari kiamat, wa zakarallah katsira, dan dia orang yang banyak mengingat Allah. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa Allah menyampaikan bahwa Rasulullah adalah teladan ya, teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Jadi beliau di dalam dakwahnya selalu memberikan contoh yang baik ya, selalu memberikan contoh yang baik untuk para sahabat, untuk para umatnya. Tentunya Rasulullah memberikan teladan bagaimana cara mendidik keluarga beliau dengan baik ya, tentu bagaimana terutama dalam mendidik anak. Ini sudah ada bukunya ya, bagaimana metode Rasulullah mendidik anak, ada sekitar 30 lebih ya metode Rasulullah dalam mendidik anak. Nah, ini kita harus meneladaninya. Rasulullah bagaimana dengan metode sawab, ikob ya, metode hiwar, metode misalnya kisah ya, metode amsal. Nah, itu semuanya harus kita pelajari, kita sebagai orang tua mempelajari bagaimana sih metode-metode Rasulullah dalam mendidik putra-putrinya gitu ya, sampai luar biasa gitu, bahwa khairukum li ahli, bahwa kata Rasulullah sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya ya, dan Rasulullah wa ana khairun, dan aku yang paling baik gitu ya. Nah, itu kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah ya dalam mendidik anak. Jadi intinya para orang tua harus mencontoh teladan dari Rasulullah, karena Rasulullah adalah suri teladan ya. Dan ini intinya kita juga sebagai orang tua harus menjadi teladan gitu ya, karena teladan itu adalah media yang paling penting, karena anak itu ada the best imitate, anak itu peniru terbaik, bahwa orang tua itu, pendidik itu seperti alat ukir, kalau kata Imam Al-Ghazali ya, seperti alat ukir. Ketika alat ukirnya menyon misalnya ya, hasil ukirannya pun akan seperti itu. Tapi ketika alat ukirnya indah, maka hasil ukirannya pun akan indah.
Nah, demikian kita ya, bahwa lisanul hal afsah min lisanil kalam, bahwa lisanul hal keteladanan ya. Jadi contoh keteladanan itu afsah, lebih berdampak, lebih berpengaruh min lisanil kalam, daripada dari pembicaraan. Jadi 1000 ucapan itu tidak akan, jadi satu perbuatan lebih baik daripada 1000 ucapan. Itu udah pentingnya keteladanan ya. Misalnya kita nyuruh anak begini-begini tetapi tidak ada teladan, itu percuma saja ya. Tetapi ketika kedua orang tua memberikan contoh yang baik, maka luar biasa. Tapi sebaliknya ya, ketika orang tua mencontohkan yang tidak baik, nah, anak akan mencontoh ya, akan mencontoh perilaku itu. Apalagi dalam masa anak belum balik ya, belum bisa membedakan baik buruk. Nah, anak akan meniru. Nah, jadi nanti ya akan membahayakan anak ya, ketika kita memberikan contoh yang tidak baik. Nah, jadi intinya walaupun banyak orang tua yang itu ya, harusnya sebagai orang tua itu harus memperhatikan perkembangan kesalehan anak ya. Banyak juga yang mengabaikan gitu ya. Pokoknya sering-sering kita mengucapkan kalimat-kalimat nasihat ya, arahan gitu ya. Harus sering, nggak boleh bosan-bosan gitu ya, ngasih nasihat, arahan, apalagi dengan contoh-contoh kita yang memperbanyak amal soleh yang kita lakukan. Pokoknya tugas kita mah di rumah memperbanyak contoh amal soleh saja, misalnya perbanyak ngaji, perbanyak anak melihat sholat misalnya, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang amal soleh lainnya ya, misalnya beres-beres dan semuanya. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang sungguh-sungguh dalam mendidik anak ya. Nah, di sini jangan sampai ada juga orang tua yang ini misalnya ke anak nyuruh begini-begini tetapi dia sendiri tidak melakukan gitu ya, sehingga Allah menegur dalam surah surah As-Saff ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, hai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan gitu ya. Kabura maktan, amat besar kebencian, indallah, di sisi Allah, ang taqulu ma la taf'alun, kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakan misalnya. Nah, misalnya jadi ini ancaman ya, misalnya peringatan dari Allah, hati-hati ketika kita lima takulu nama la taf'alun, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi hati-hati, kabura maktan, amat besar kebencian. Jadi Allah sangat benci gitu bagi orang yang takulu ma la taf'alun, mengatakan sesuatu tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Nah, ini ya, bahwa orang tua misalnya ngasih nasihat ya kepada anaknya begini-begini, tetapi dia sendirinya tidak mencontohkan yang baik. Di sini ada salah satu perkataan Amr bin Utbah rahimahullah untuk guru privat anaknya ya. Nah, ini kata Amr bin Utbah, hendaknya yang pertama kali kamu lakukan dalam membenahi anakku adalah engkau mulai dengan membenahi dirimu sendiri. Jadi ini nasihat ya Amr kepada guru privatnya. Jadi sebelum membenahi anaknya harus si gurunya harus membenahi dirimu sendiri. Sungguh mata sang anak itu senantiasa mengawasi gerak-gerikmu. Maka sesuatu yang baik menurut sang anak adalah sesuatu yang guru lakukan. Jadi pokoknya apapun yang guru lakukan menurut anak itu adalah sesuatu yang baik. Begitu juga sesuatu yang baik menurut anak adalah sesuatu yang engkau tinggalkan. Jadi kalau gurunya tidak melakukan hal itu, berarti meninggalkan hal itu, berarti itu sesuatu yang baik. Jadi anak itu adalah peniru terbaik ya, pasti akan melihat gerak-gerik gurunya. Oleh karena itu panduan syariat bahwa berusahalah untuk berperilaku dan bertutur kata yang baik di hadapan anak. Tutur kata kita, sikap kita ya baik di hadapan anak. Jikalau engkau termasuk orang yang terjangkiti dengan kebiasaan yang nggak baik misalnya, maka berusaha untuk memperbaikinya. Salah satunya adalah dengan tidak melakukannya di hadapan anak-anak. Jikalau anak mau melakukan hal yang salah misalnya, suatu saat anak melihat melakukan yang salah, maka segera untuk mengakui kesalahan tersebut dengan menjelaskan bahwa
engkau bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Misalnya ketika anak melihat kita yang melakukan yang salah, kita akui bahwa langsung mengaku di hadapan anak, maaf ya tadi ibu begini, insya Allah nanti kedepannya tidak akan begini. Nah ini jadi supaya terpatri dalam pikiran anak itu bahwa itu salah gitu, nggak boleh dilakukan gitu, sekalikan dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian iringi perkataan dengan perbuatan, jadi harus sama ya antara apa yang kita ucapkan dengan perbuatan, karena arahan untuk sang anak yang orang tua sendiri nggak melakukan, maka hal ini membuat bingung gitu ya, dan membentuk karakter yang tidak seimbang pada diri anak gitu. Kalau kita ngomongnya begini tapi yang dilakukannya begini misalnya. Kemudian berusahalah untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, agar engkau istiqomah menjadi suri teladan yang baik untuk anak-anakmu, senantiasa mencontoh Rasulullah ya. Kemudian ingatlah bahwasanya orang tua bukanlah satu-satunya teladan untuk anak. Nah, jadi anak juga akan mengambil teladan dari siapa? Dari pamannya, dari tetangganya, dari teman, atau dari gurunya. Oleh itu berusaha untuk mendekati sang anak agar orang tua dapat memastikan bahwa anaknya baik-baik saja, sehingga orang tua menjadi tenang. Jikalau pengaruh orang-orang di luar itu buruk, jauhkan anak dari mereka jika memungkinkan. Kemudian jelaskan kepada anak tentang perilaku buruk itu ya. Nah, dan akibatnya akan seperti apa. Misalnya ketika susah kan kita mengontrol orang lain, emang begini misalnya, kita jelasin bahwa ini adalah perilaku buruk, kamu nggak perlu mencontoh, pokoknya kamu ambil yang baik-baiknya. Kemudian berusahalah untuk mengikuti acara parenting ya, untuk menambah wawasan mendidik anak dengan benar itu seperti apa, bagaimana kan dalam parenting itu sekarang berkembang banyak sekali ya, bagaimana mendidik dengan hati, bagaimana mengenal watak dan bahasa kasih anak, watak anak itu ada apa saja, bahasa kasih sayangnya seperti apa. Kemudian sekarang berkembang ya mental health misalnya, dan semuanya itu kita terus berkembang gitu ya parenting itu. Kemudian tambah wawasan dengan membaca dan mendengarkan beragam sumber. Kemudian prinsip yang keempat, ini terakhir ya karena udah agak siang. Prinsip keempat adalah perkembangan otak anak pada 2 tahun pertama. Ini 2 tahun pertama itu harus benar-benar gitu ya. Perkembangan otak anak itu pada 2 tahun pertama. Nah, di sini kemampuan otak akan terasah pada rentang usia 10 tahun pertama. The golden age ya. The golden age itu 10 tahun pertama itu adalah masa emas gitu ya. Kita harus benar-benar nih dalam kehidupan manusia itu the golden age ini akan terasah. Nah, terutama pada 2 tahun pertama. 2 tahun pertama ini otak anak berkembang pada tahun pertama dan kedua, sehingga lingkungan keluarga pada rentang usia itu harus benar-benar ya, karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak anak. Nah, sehingga panduan dari syariatnya perlu diketahui bahwa pengaruh lingkungan kepada anak pada 2 tahun pertama usianya memberikan efek atau lebih berpengaruh dibandingkan tahun-tahun setelahnya. Lebih khusus lagi adalah lingkungan keluarga. Jadi di 2 tahun pertama itu betul-betul gitu ya, harus ini adalah sangat melekat gitu, melekat berpengaruh dibanding tahun-tahun setelahnya. Motivasilah anak untuk menghafal Al-Quran ya semampu-mampunya, misalkan hadis yang mudah dan ringkas kayak Arba'in ya, hadis 40 itu mudah dan ringkas. Nah, jadi nanti ini akan memperkuat kemampuan hafalannya ya, dan sangat membantu dalam menyempurnakan bahasa fushanya ya, khusus anak yang berinteraksi dengan bahasa Arab. Adapun anak yang tidak berinteraksi dengan bahasa Arab, orang tua dapat membentuk kemampuan bahasanya dengan mendengarkan bahasa baku kepada anak serta memberikan contoh. Ini dalam bahasa juga ini ya, mencerminkan kepribadian, harus hati-hati gitu ya. Nah, mengajarkan kepada anak. Sediakan lingkungan yang membantu anak mengasah pikiran dan bisa mengembangkan bakatnya ya. Misalnya disediakan mainan edukasi kayak Lego, permainan bongkar pasang ya. Nah, gadgetnya juga yang isinya aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk perkembangan otak anak misalnya. Kemudian bacakan anak tentang kisah-kisah yang berfaedah. Motivasi mereka untuk baca ya. Misalnya kalau sudah bisa baca ya, tentang kisah Nabi, tentang kisah orang-orang salih. Nah, ini harus betul-betul ya, maupun diperdengarkan atau diperlihatkan dalam bentuk buku gambar. Waspadalah untuk tidak memperlihatkan sikap yang tidak baik kepada anak dengan dalil ia masih kecil, karena anak itu bisa merekam ya sikap ini dalam memori ingatan itu begitu kuat.
dan menganggap hal itu adalah baik. Maksudnya biarinlah, ada masih kecil ini nggak bakal ngerti, kadang orang tua gitu ya. Kemudian mengatur serta memperhatikan waktu bermain gadget, terutama ketika gadget yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Pokoknya misalnya ada aturannya, dibatasi nggak boleh lebih 2 jam ya dalam sehari misalnya. Jadi cukup untuk waktu bercengkrama antara orang tua yang dengan anak cukup misalnya. Kalau anak gadget terus kan gimana. Ketahuilah bahwa otak sang anak telah terisi rutinitas dengan beragam aktivitas indrawi, bahwa dengan dia melihat, nah otak ini akan berdampak ya, mendengar sesuatu, meraba, mencium, merasakan. Maka usahakan agar otak itu tidak terasupi dengan input lainnya yang nggak baik. Nah, apa yang dia lihat harus yang baik, apa yang dia dengar harus yang baik, apa yang dia rasakan ya, pokoknya sesuatu yang baik-baik saja. Nah, mungkin hanya itu saja ya, masih banyak prinsip-prinsip lainnya kita rutinkan walaupun hanya sebentar ya, walaupun hanya sedikit yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ya untuk betul-betul mampu menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya ya. Apalagi saya memiliki 6 anak, itu begitu luar biasa sekali ya, begitu harus berusaha keras gitu ya dalam menjaga amanah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayatul taufik, dibimbing oleh Allah untuk dimampukan gitu ya, untuk mendidik putra-putri kita menjadi waladun salih ya da'ulahu gitu ya. Pokoknya lebet sing lebet ngadoakeun ya, pokoknya dalam setiap helaan nafas anak kita ya. Zawadakallahu taqwa ya Allah, zawadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan bekal ketakwaan ya, wa ghafara dzanbaka, dan mengampuni dosa, wa yassara lakumul khairat tsumma kunta, dan diberikan kemudahan gitu di mana saja berada. Nah, jadi kita senantiasa doa itu dibaca ya. Rabbi habli minas sholihin, kemudian Rabbana hablana tadi ya, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau anak masa pubertas, Allahumma tahhir qalbahu wa hasin farjahu, ya Allah sucikan pikirannya, baguskan farjinya. Kalau anak ingin pintar ya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, ya Allah pahamkan dia terhadap agama dan ajarkanlah ta'wil kepadanya. Pokoknya beragam doa kita terus ya menjerit sama Allah untuk disolehkan putra-putri kita. Semoga kita semua nanti bisa diangkat derajatnya oleh putra-putri kita karena kesungguhan kita dalam mendidik anak. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Nur. Bunda Nunung mungkin. Ya, terima kasih ya dokter yang telah menyampaikan materinya tentang parenting ya hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga kita semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk menutup kajian ini, mari kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ibu semuanya, mohon izin lab ini ada kegiatan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Aduh, balang-balanganku jatuh, balang-balanganku.